Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para netizen, subscriber dan juga para pemerhati dari channel YouTube Pak Depokan Gaul dan juga channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara. Dan alhamdulillah di mana ini kita mengisi di channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara yang memang sedang berkembang channelnya. Dan terima kasih selalu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa semuanya yang selalu memberikan support, dukungan dan juga atensi ataupun hal-hal yang positif kepada channel kami. Semoga hal itu nantinya akan menjadi hal baik dan dicatat oleh Allah menjadi amal baik dan kembali baik kepada kehidupan Anda masing-masing. Dan juga bagi pemirsa yang saat ini sedang memiliki banyak sekali problem masalah di dalam kehidupannya, baik itu masalah pribadinya, masalah keluarga atau masalah rumah tangga, semoga diberikan solusi yang terbaik oleh Allah dalam wujud nyata. Dan dari solusi itu nantinya pun semoga saja dimudahkan untuk mengambil hikmah dan juga hal baik ke depan dampaknya. Dan alhamdulillah di kesempatan ini channel ini terkhususkan memang untuk mengupas dari keadaan yang dialami dari netizen channel Pemuda Gaul Nusantara, atau untuk menangani keluhan dari channel Pemuda Gaul Nusantara dan juga channel Padepokan Gaul. Dan di kesempatan ini ada keluhan sedikit dari netizen, di mana netizen ini berasal dari Jawa Barat tepatnya, di mana keluhannya yaitu di bulan-bulan kemarin, terkhusus mungkin bulan September ke Agustus bulan kemarin, Agustus ke September, mohon maaf terbalik tadi. Dari usaha netizen kami ini selalu mengalami hal-hal yang dirasakannya itu ya tidak baik, dimana usaha ini usaha matang, kalau orang umum menyebutnya ini ya usaha yang jadi, bukan usaha mentah, dimana dari adonan atau bahan-bahannya ini beberapa bulan yang lalu sering mengalami gangguan, dimana bahan-bahannya mengalami hal yang tidak baik, bahkan sering dibuang karena saking tidak baiknya. Dan dari hal itu sering juga terjadi kepada pribadi netizen kami ini, sering mengalami mimpi-mimpi buruk, baik itu mimpi diganggu tetangga atau mimpi yang lain atau yang lain lah, bahkan juga mimpi didatangi ular. Kalau melihat daripada kejadian ini, netizen kami ini pun berpikir bahwa mungkinkah ini unsur-unsur santet dari orang lain. Di situ. Dan setelah disampaikan semua ke kami, ya kami belum bisa menyampaikan bahwa itu unsur santet, karena pada dasarnya santet itu bisa masuk ketika di tubuh kita itu banyak negatifnya, kan begitu. Dan juga yang paling utama bagi pemirsa semuanya, ketika mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, jangan langsung diambil kesimpulan bahwa itu adalah santet. Bisa jadi di situ prasangka buruk kita lebih besar nanti porsinya, dan akan membuat hati kita semakin keras, dan juga akan membuat diri kita sangat jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin pembukaan di kesempatan konten kali ini. Dan gerangan apa dari kejadian-kejadian runtutan ini, dimana kita akan coba menguak dari sisi gaibnya perlahan-lahan hingga dikupas tuntas. Semoga bisa ditemukan jawaban dan solusi terbaiknya. Dan jika pemirsa mengalami yang sama, pengalaman-pengalaman yang sama pun, nanti pun semoga saja bisa digunakan itibar atau penambah wawasan atau pengetahuan. Itu yang kami sampaikan. Dan lebih-lebih nanti akan memudahkan langkah kita untuk beribadah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di kesempatan ini
saya ditemani mediator teman saya yaitu Mas Ahmad. Nah, dimana kita akan kita kupas konten ini dengan Mas Ahmad Mehmet. Assalamualaikum Mas Mehmet. Waalaikumsalam Mas Titis. Gimana kabarnya? Sehat Mas, alhamdulillah. Sehat. Sehat. Bener sehat ini. Sehat. Jadi suaranya kurang, beberapa hari-hari ini katanya suaranya kurang pro, agak serak atau agak apa? Gak apa-apa Mas. Nggak apa-apa, bener. Bener. Lagi jatuh cinta. Mas kameramen yang jomblo, yang jomblo tetap menjomblo aja, nggak apa-apa. Nah ini alhamdulillah kita selalu juga menggunakan air zam-zam al-Husaini untuk menetralisir negatif di tubuh, di tempat tinggal, di tempat usaha atau di tempat-tempat yang kita punya. Itu bagi pemirsa semua yang mau punya air zam-zam silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sama dengan jin guru saya yang semoga berkontribusi. Semua efek negatif dari ragam media ternyata otomatis menguap, semakin menguap, semakin menguap, semakin menguap. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya Nur Sahyani, makhluk gaib terkuat yang berada di tempat tinggal ini, yang sering mengganggu kehidupan dari sang pemilik tempat tinggal ini yang asli, dari beberapa bulan ini yang asli, ketarik tangan saya. Nah, semua jika penyusup ataupun yang mengaku-ngaku otomatis hancur. Sallallahu ala Muhammad. Kita suara tersambung, bisa diajak komunikasi bahasa manusia. Salam. Siapa gue? Saya manusia. Menjel opo? Saya? Saya mau minta-minta sama kamu. Kamu galangan apa? Nah, otomatis bahasanya berubah jadi bahasa nasional, menyesuaikan jasad mediator ini bahasa nasional. Ya. Biasanya manusia itu menghadirkan ataupun memanggil segolongan kami itu selalu meminta apapun. Kamu mau minta apa? Ini nggak minta-minta. Menjadi kecil kamu. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Dasar. Jadi normal lagi. Manusia bodoh. Jangan macam-macam kamu. Saya sembur nanti kamu dengan api. Sembur. Semburannya balik. Allah. Membakar. Kamu sendiri. Membakar sendiri. Sallallahu ala Muhammad. Otomatis kalau kamu jujur, kamu mau diajak komunikasi baik-baik, semburan-semburan yang kembali itu otomatis dihilangkan. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Ada maksud dan tujuan apa kamu? Saya. Ya. Maksud dan tujuan saya, to the point aja ini. Saya hanya ingin tahu penghuni gaib dari rumah yang saya maksud ini. Kok kamu yang ketarik ke sini, kamu siapa? Jin pohon pisang, jin pohon mangga. Saya yang berada di luar rumah itu. Terus Mengitari rumah itu. Membuat teror-teror. kamu bangsa apa? Golongan apa? Ular naga.
Siluman. Ya, Siluman ular naga. dulu saya bukan seperti ini. Jangan-jangan kamu cacing. Dulu saya bukan seperti ini. Seperti apa? Ya, siluman ular yang kecil kekuatannya dan juga kecil bentuknya. Karena saya mengabdi pada golongan iblis. Terus? Disitulah tumbuh kekuatan sedikit demi sedikit yang disuplai terus menerus dari golongan iblis. Jadi begitu. Ya. Lah ngomong-ngomong, sebelum jadi siluman, kamu aslinya apa? Saya golongan jin. Jin. Kok bisa-bisanya mau-maunya jadi siluman? Enak itu. Kemampuan keilmuan. Kalau tunduk dari golongan iblis, semuanya akan dituruti. Entah itu kesaktian, kemampuan. Di dalam golongan gaib itu, golongan jin-jin yang tidak mempunyai kemampuan seperti saya ini pasti mudah ditaklukkan dan mempunyai kerajaan kekuasaan, khususnya di wilayah yang tidak mampu menandingi kekuatan saya di wilayah itu. Oh, jadi begitu. Ya, Terus asalmu itu dari mana kok kamu berada sekarang ini di posisi di depan rumah ini? saya mengitari, kadang di belakang, kadang juga di atas, kayak saya terbang. Kamu sebenarnya aslinya itu dari jin dari pohon yang mengitari lalu punya kekuatan karena mengabdi ke iblis atau gimana atau cerita? Kan Terus, manusia yang mempunyai hajat keilmuan menarik saya. dukun. Ya, Hmm, itu dia itu mempunyai kodam yang lebih tinggi kekuatannya daripada saya. Terus, Saya tunduk pada golongan itu. Saya menjadi siluman naga seperti ini karena sudah bertahun-tahun tunduk pada golongan iblis. Nah, iblis itu tunduk pada manusia. Ya, sementara tapi kalau sudah mati, ya jadi budaknya selamanya. Oh, nah terus, kok apa hubungannya kamu dengan manusia sakti dengan orang ini? Ya, Tuhan saya itu ada orang yang memang mempunyai hajat untuk memendamkan balas dendam amarahnya yang tidak terlampiaskan kepada penghuni rumah itu. Duh, apa nggak salah itu? Ya tidak ada salah, daripada dia sudah berpikir kalau menghukum secara manusia ke manusia pasti ada hukum yang berlaku. Kalau nyantet tidak ada hukum yang berlaku. Itu pun orangnya juga tidak mengetahui siapa yang menyalahi rumah penghuni rumah itu. Dia sudah berpikir dengan kejernihan dalam pikirannya. Ya untuk menyalahi itu tanpa harus terkena hukum yang berlaku bagi manusia. Rencananya satu persatu nyawa yang ada di rumah itu akan diambil satu persatu. Wih, Itulah nyawa itu kan urusannya Allah toh. Ngapain kamu? mudah. Golongan jin ikut-ikut ngambil nyawa toh. Ya nyatanya santet yang berada di khususnya di Pulau Jawa ini banyak yang merenggut nyawa. Entah itu bisa mati seketika ataupun mati dengan keadaan sakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi begitu toh. Loh, kalau itu saya meyakini itu pun ya kehendak Allah. Kalau Allah nggak menghendaki ya nggak bisa toh. Ya sudah kalau seperti itu. Ya sudah mentok. Ya. Mau apa lagi? Kamu ya seperti itu, saya seperti ini. Kamu nakut-nakuti saya ceritanya. Kamu nakut-nakuti ya. Saya menghisap darah dari rumah orang yang bertempat di situ. Darah manusia nyata. Ya saya sedot. Duh, kok nggak langsung habis itu? Dia sudah kelimpungan, kebingungan mencari solusi-solusi kepada orang yang dianggap mampu menanggapi masalahnya. Oh. Amalan-amalan dia lakukan, entah itu setelah sholat. Wirid-wirid dia jalankan menanggulangi santet. Bahkan ada, ya seperti tulisan-tulisan itu dipasang. Raja. Untuk menanggulangi santet yang dia alami akhir-akhir ini. Nggak punya kok orangnya kok.
Nggak punya itu orangnya, kamu bohong berarti kamu. Tanya saja amalan wirid-wirid yang dia lakukan itu. Terus kamu tadi stay di area luar rumah dan menyedot darah. Ya. Kok bisa darah manusia di dalam tubuh manusia loh? Kamu maksudnya di luar jasad manusia, di luar tubuh manusia, di tempat tinggal manusia. Di saat manusia itu lengah, entah itu beristirahat kalau sudah capek, saya bekerja dengan tanpa halangan apapun. Saya tidak hanya berkelita dengan rumah, saya masuk dalam kamarnya beserta teman-teman saya. Anak-anak buah saya bertugas untuk mengambil korin-korinnya. Rusukmanya saya tali dulu dalam jasadnya, ataupun ada yang diambil dari golongan, saya sedot darahnya. Dia juga mengalami teror-teror yang di dalam bawah sadarnya dia mengalami hal-hal yang akan dicabut nyawanya. Memang beberapa teror-terornya itu ya di mimpi agak mengerikan katanya. Mati, ujung-ujungnya yang mati. Ya suaminya agak sakit. Ya semua manusia ujungnya mati loh. Enggak diabadi di dunia ini makhluknya Allah. Ya ada yang mati tragis, ada yang mati dibuat dari balas dendam manusia. Terus Kalau mati yang akibat perselisihan di dunia manusia, bukankah itu mati yang menyakitkan? Jadi begitu. Saya mau darah. Kopi saya punyanya kopi. Mana enak. Itu jadi kopi. Wah. Tidak mau. Tumpahin ke wajahmu nanti. Saya sudah berhasil mengambil salah satu manusia yang ada di sini. Ya kamu ambil apanya? Darah, saya sudah bilang tadi. Wah. Darah itu otomatis jadi kopi. Sallallahu alaihi Muhammad. Kurang ajar manusia. Gantinya ya darah kamu ini. Saya nggak punya darah ini loh. Mana mungkin manusia tidak punya darah? Saya dulu pernah disuntik itu nggak ada darahnya. Manusia apa kamu? Mungkin saya nggak manusia kali. Waktu datang ke PMI itu disuntik mau donor darah itu nggak boleh, nggak ada darahnya saya. Darah itu ada yang enak dan ada yang tidak enak. Berarti darah saya nggak enak ini, wah pelanggaran kamu ini, waduh. Iya toh? Saya juga tidak sembarangan mengambil darahnya. Darah yang sudah kotor, tercampur dengan kotoran-kotoran dari kodam tubuhnya, tidak saya ambil. Saya mengambil darah yang lain. Maksudnya gimana itu? Ya, manusia itu kan setidaknya tertitisi dari kodam leluhur maupun kodam-kodam amalan. Itu juga teraliri darah, nah itu di tangan, kaki. Itu sama, saya tidak ambil upah. Saya mengambil upah yang lain. Oh, jadi gitu maksud kamu? Ya. Kok kamu nggak ngambil darah yang perawan-perawan? Apa? Saya hanya menjalankan tugas dari Tuhan saya. Manusia itu yang harus dilenyapkan. Ya saya harus bertugas di situ. Kalaupun ada tugas-tugas yang lain, saya juga akan berpindah setelah nyawa manusia yang ada di sini melayang. Terus kok bisa mudah sekali santet itu masuk? Ya. Bisa mengambil bagian tubuh manusia. Celahnya dari mana toh? Celahnya manusia itu dari ketakutan yang berlebihan. Disitulah celah yang terbesar dari dirinya sendiri. Yang membuka itu golongan apa? Dia sendiri. Manusia itu sendiri ya. Kecemasan. Itu kan manusiawi, sisi manusiawi. Tapi sisi gaibnya loh, yang bekerja membuat kecemasan, ketakutan manusia itu apa? Ya kalau di dalam rohani manusia tidak ada power yang baik sama sekali. Justru kodam-kodam yang di dalam jasadnya itu malah membuka ruang. Oh, dari kodamnya sendiri maksudnya? Buka ruang supaya masuk golongan kami yang dampak negatif bagi tubuhnya. Rezeki yang akan saya bampet. Keharmonisan rumah tangga saya buat kocar kacir. Tidak percaya dengan satu sama lain. Ya udah,
Kamu kan udah sampai sini. Kamu naga. Kamu jadi ular weleng wae ya. Enak saja kamu. Mata ular air aja. Saya sudah bersusah payah menjadi ular naga seperti ini. Teman saya itu di tangannya awalnya digambar naga itu jadi cacing kok. Teman kamu yang mana? Di sana teman saya dia gak ada di sini. Tidak peduli. Kamu jadi itu kan teman cacing. kamu. Allah. Saya tidak ada urusan dengan kamu. Apalagi mengaitkan dengan teman kamu. Teman saya udah tua loh. Yang penting Dulu kita waktu muda itu gambar di dadanya itu ular naga. Tahu-tahu udah keriput jadi cacing. Ada itu gambar naga. Jadi normal Gambar lagi. wanita ya terserah dia. Normal. Mana darahnya? Nggak mau. Nggak ada darah. Saya ini bukan jual darah kok. Ya udah, darah hitam ayam cemani. Wih, Itu sesaji yang disajikan manusia. darah hitam ayam cemani itu mahal. Jangan main-main kamu itu supaya terjadi balak-balak sanda tidak masuk. Alah, Ritual khusus itu. emang kamu ini perlu dikasih tahu. Kamu ini nggak usah dikasih darah, kasih Kalau tahu. tidak ada yang hitam, ayam putih saja. Putih. Enak aja temen saya mau makan ayam kok. Ngapain dikasihin ke kamu toh? Dasar demit. Saya sudah haus darah ini. Sekarang itu isinya bukan darah tahu, menyumpal mulutmu. Allah. Otak. Sallallahu susu. Minta diumpat kamu manusia. Ini teman saya maunya susu itu loh, susu yang besar katanya. Sini jadikan tuyul kamu. Jadikan tuyul. Ya. Normal. Itu teman saya itu. Saya dikerjai seperti ini. Normal. Bajingan. Kamu bajing manusia lagi. Ya udah. Sudah menguras energi buaya kamu. Kamu kan kodam dukun. Ya. Nah, sekarang tak bebasin dari dukun itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sama dari jin kudus ya. Sang yang nurjaya aktif. Tolong langsung diputus semua perjanjian gaib dengan dukun. Perjanjian terputus. Assalamualaikum. Semakin terputus. Terbebas. Saya sudah tidak punya tuan lagi. Mau nggak di aja Islam? Lantas kemana nanti saya? Ini lihat telapak tangan saya. Cahaya apa itu? Terang sekali. Kira-kira bisa menghancurkan kamu nggak? Nggak bisa. Modern nanti saya. Tidak mau. Takut. Bu, aja Islam. Pasti mau daripada saya hancur. Udah. Sekarang ini perintah untuk mengambil pasukanmu yang sudah mengganggu di rumah itu dan keluarga itu. Masuk. Itu bro. Pasukanmu diajak ke perintah itu, label itu. Saya lemas. Mau jadi normal, sehat. Allah. Ada perlawanan. Yang melawan kamu, kasih aja itu surat perintahnya biar hancur. Otomatis langsung hancur. Sallallahu alaihi Muhammad meleleh tebu akar. Sedikit saja yang mau. Sudah. Otomatis menyesuaikan raga mediatornya. Allah. Sekalipun siluman bisa duduk normal mengikuti raga manusianya.
Sallallahu alaihi Saya belum sempurna jadi jin. Iya nanti. Udah ikuti kata-kata saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya yang percaya dengan iman Islam, syariat Islam dan amanah dari guru saya seluruh tarekat. Ini kalimat lengkap. Masuk. Allah masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali ke jin muslim yang normal dan sehat yang tak gimana? Enak seperti ini. Apa yang kamu ambil tuh kembalikan Ya. dari orang-orangnya. Kan Makananmu nanti akan diganti. Saya juga mendapatkan sukma dukun. Akibat membantu dia. Kalau sukma dukun itu kasihkan yang berhak aja dari kodamnya. Ya, selesai cepat nanti. Ya. Wah. Sudah saya keluarkan semuanya. Ringan dan tenang seperti ini. Ringan dan tenang. Ya. Oke, kotoranmu itu yang kamu tinggalkan di rumah, di tempat usaha, di jasad orangnya diambili, ilmunya kamu lengkap semua. Allah. Ilmu untuk menarik, untuk membersihkan, untuk mengobati, itu ilmu perang, untuk ilmu apapun semuanya bisa. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Pakai jinnya. Semuanya jin di dalam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, saya kembalikan ya pada orangnya. Ya. Sudah. Tuhan saya yang dulu mengetahui saya berkhianat kepada dia. Ya. Dan dia akan melancarkan aksinya berikutnya. Nah, kamu gak usah takut, ilmumu berlipat bisa mengalahkan tuanmu itu yang dulu. Allah. Kamu juga dibekali senjata lengkap. Nah, kamu nanti sebelum berjuang, ini perintah khusus untuk kamu masuk. Allah. Nah, ini tak sebentar ya, tak mediasi dengan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanti ke belakang. Kalau gak nanti kamu langsung keluar berjuang, ini tak selesaikan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berusaha tolong bantu dihancurkan seluruh ilmu, seluruh kodam, pelindung, pelapis, kekuatan yang dibantu dari kodam apapun, dari dukun yang mengganggu, dari keluarga. Yang saya maksudnya otomatis hancur. Dia sedang melakukan ritual. Ritual demi ritualnya sekarang juga hancur, gugur. Sallallahu alaihi Muhammad. Kodam-kodam yang selama ini menjadi pembantu terkuatnya dan seluruh pasukan jaringannya, saya mohon dengan izin guru saya, ketarik seluruhnya ke tangan saya.
Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak bisa kamu terputus seluruh jaringan-jaringan ilmu yang selama ini dibantu iblis. Hanya jaringan untuk diambil upah yang tersambung. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak bisa digunakan lagi kemampuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dibantu 9 roh 7 hikmahnya dari dukun tersebut ketangkap ke tangan saya yang asli. Penyusup penipu hancur jadi yang asli 9 roh. Kamu ke belakang, biarkan ini masuk. Kuasai. Kamu merokok semua berarti. Apa yang kamu rapalkan, kamu wirid sekarang. Saya mohon dengan izin guru saya, langsung kembalikan seluruhnya kepada jasadmu, rusukmamu. Semua merasakan. Jurus kertas jantung untuk menghancurkan jantungmu seketika. Power 100 juta triliun kali lipat, berlipat-lipat dengan pukulan ini langsung menjebol jantungmu. Apa yang kamu inginkan sekarang kembali dengan izin dan perintah dari langsung diajar dengan jurus kemplang jagat, tembus ke ruh sukma, bahkan ke jasad secara nyata. Pukulan jurus kemplang jagat dengan power 500 juta triliun kali lipat, dilipat gandakan berlipat-lipat, hancur tubuhmu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon seluruh perbuatanmu, pendolimanmu kepada setiap manusia yang tidak bersalah dengan kamu dan tidak berurusan dengan kamu, namun kamu dibayar dari orang-orang tersebut. Ben rasa bekan gue. Jurus peretas jantung ini langsung mengunci jantungmu detik ini. Selesai sudah. Jangan sekali mengganggu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin guru saya. Sebuah senjata pedang. Jangan sekali-kali kamu mengganggu saya. Benih yang asli dari Sang Prabu. Saya tidak pernah berurusan dengan kamu. Setiap urat-uratnya kepala ujung kaki menembus ke perut. Jantung selesai. Dan terhubung ke jasad secara nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon diizin guru saya. Saya mengerjakan rosok ini dan semua efek dan mediator ini langsung diikat, dirantai. Terantai semuanya, semakin terantai.
Yang tersisa jin muslim yang adil sebang. Jatah kehidupanmu itu selesai terhubung dengan salam. Temanku yang akan membalaskan ini semua. Lem walaupun aku kunci dan bisa kembali, tidak pun bisa lepas kecuali manusia itu diselamatkan oleh Allah dengan cara yang benar. Salam. Otomatis powermu berlipat-lipat. Oh Allah, semakin sehat, semakin kuat. Ya. Sebelum kita berpisah, adakah mungkin yang bisa disampaikan? Ya, khususnya manusia yang saat ini sedang mengalami ujian, di mana ujian itu bentuk kasih sayang Allah untuk menarik hambanya. Di saat hartanya diberikan kelancaran, malah ditunda-tunda ibadahnya. Cuti inilah manusia itu harus meminta ampun atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dan yang perlu digarisbawahi, di dalam dunia manusia, makhluk sosial, dijaga kerukunan antar sesama manusia. Jangan sampai dari ucapannya ataupun tidak enak didengarkan ataupun menyinggung orang lain. Karena tidak semua manusia bisa menerima ucapan yang dianggap itu menghina ataupun merendahkan orang lain. Terima kasih banyak. Power bertambah, jadi semakin sehat, semakin powerful powernya. Sebenarnya itu menurut saya. Allah. Sallallahu alaihi, semakin lengkap semuanya. Sebelum kamu berpisah dengan saya mohon khusus perintah untuk kamu berjuang. Saya mohon izin guru saya Sang Hyang Nurjana perintah ini masuk. Allah. Ya, silakan menyebar. Monggo kamu Terima keluar kasih nanti saya gabung. ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efeknya hilang. Siap. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di kesempatan konten ini. Nah, ya adanya unsur dari luar ya, itu berarti ditandakan bahwasanya di dalam tubuh kita sendiri pun dibukakan celah oleh hal-hal gaib dari tubuh kita sendiri asal muasalnya. Dan pada dasarnya untuk menangani atau solusi terbaiknya, pertama kita kembalikan segala sesuatunya kembali kepada Allah, ibadah dengan cara yang benar dan baik, taat pada Allah, dan juga insya Allah akan ditolong oleh Allah dengan cara dipertemukan dengan orang yang sesuai menurut Allah. Itu dari kami. Semoga bermanfaat dari konten ini, dan jika sudah menggunakan produk Al-Husaini, terkhusus air zam-zam Al-Husaini, ya secara istiqomah, lebih istiqomah lagi, dan nanti rasakan manfaatnya, niat yang lebih ditata lagi. Nah, itu kami sampaikan. Jika banyak kurangnya, itu mutlak atas kesalahan kami, kekurangan kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, karena kebenaran yang hak, yang mutlak itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala semata. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Salam dari kami yang muda, yang berkarya. Semoga baik semuanya dan bahagia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.